normal antara 7,35 dan 7,45. Selalu. Dan keseimbangan itu diatur oleh dua sistem organ, yaitu paru-paru dan ginjal. Oke, ini skemanya. Jadi akan ada kerjasama antara paru-paru dan ginjal untuk menjaga agar pH itu tetap normal di rentang 7,35 sampai 7,45. Jadi kalau nanti ada kelainan dari ginjal, maka paru-paru akan memberikan kompensasi, akan berkompensasi sehingga hasilnya pH itu akan normal atau mendekati normal. Begitu juga jika paru-paru itu tidak normal, maka ginjal juga akan berkompensasi untuk menjaga agar pH itu tetap di rentang normal antara 7,35 sampai dengan 7,45. Ini metabolisme tubuh kita. Metabolisme tubuh kita. Jadi, semua makanan yang kita makan, terutama glukosa, itu akan dirubah menjadi CO2 dan H2O. CO2 dia akan dikeluarkan oleh tubuh melalui paru-paru, sedangkan H+ dia akan dimetabolisme di ginjal, ya, dan akan mengikuti proses di ginjal, sehingga nanti tidak jauh-jauh dari proses untuk H+ dan CO2, ya. Oke, ini prinsip-prinsip yang harus dengan pahami kalau kita belajar terkait dengan PGA. Satu, asidosis itu jika pH-nya kurang dari 7,35. Jadi adik-adik, dulu pernah saya ajar ini ya? Pernah ya? Halo? Harusnya pernah. Dan saya biasanya nulis di depan. Saya bikin garis-garis gitu sehingga memudahkan adik-adik untuk belajar. Jadi pH itu kalau normal antara 7,35 sampai dengan 7,45. Kalau kurang dari 7,35 namanya asidosis, kalau lebih dari 7,45 namanya alkalosis. Ini pahami dulu, ya. Yang kedua, CO2 adalah komponen respiratorik. Jadi CO2 itu komponen respiratorik. Tugas dalam darah yang berperan sebagai komponen asam. Jadi dia mewakili komponen respiratorik. Nilai normalnya antara 35 sampai dengan 45. Tengah-tengahnya atau cut off point-nya itu 40. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Halo? Ini bisa, dokter. Ayo kalian konsentrasi. Kayaknya kalian ada sesuatu yang dipikir kayaknya. Kalau enggak, kalian enggak akan bisa. Saya jamin itu. Kamu kalau enggak konsentrasi, kamu enggak akan bisa. Ya, jadi kalau kamu ikut kuliah dengan baik. Kalau enggak ikut, kamu sebaiknya kuliahnya saya hentikan. Karena enggak ada gunanya. Saya ngomong banyak, tapi enggak akan ada yang masuk ke kamu. Karena ini ilmunya sulit. Itu ya. Jadi kalau kamu masih terpecah dengan hal lain, sebaiknya kamu kerjakan hal lain. Kamu jangan dengarkan kuliah saya. Karena sama aja kamu dengarkan juga kamu tidak akan ngerti apa-apa. Eman-eman, waktumu habis. Saya juga waktu saya habis. Saya padat sekali. Saya harus habis ini, saya harus poli. Habis poli saya harus studi banding ke Surabaya. Ya, saya tadi pagi itu saya operasi 4. Saya belum mandi. Ada waktu 5 menit saya mandi. Jadi semua meluangkan waktu. Jadi kalau kamu tidak konsentrasi, kamu tidak niat, sebaiknya kita hentikan. Karena ini sulit. Ya, dokter saja yang sudah jadi dokter saja belum tentu juga akan tahu ilmu-ilmu gitu.
Jadi kalau kamu tidak konsentrasi, sebaiknya berhenti saja. Dilanjut apa enggak? Lanjut dokter. Oke. Yang kedua, CO2. Ya, CO2 ini komponen respiratori. Normalnya 35 sampai 45. Tengah-tengahnya itu 40. Jadi kalau dia kurang dari 35 namanya alkalosis, kebalikannya pH ya. Kalau dia lebih dari 45 namanya asidosis. Oke. Yang ketiga, HCO3 itu berperan sebagai komponen basa. Ini komponen metabolik. Dia mewakili ginjal. Nilai normalnya adalah 22 sampai 26. Tengah-tengahnya 24. Oke ya, kalau kurang dari 22 namanya asidosis, kalau lebih dari 26 namanya alkalosis. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Asidosis terjadi karena peningkatan komponen asam atau karena berkurangnya komponen basa. Ini logika saja. Kalau alkalosis peningkatan komponen basa atau berkurangnya jumlah komponen asam. Logika. Tapi 1, 2, dan 3 kalian wajib untuk tahu. Ini skemanya. pH normal 7,35 sampai dengan 7,45. Tengah-tengahnya 7,4. 7,40. Ya, ini diambil tengah-tengahnya. Kalau kurang, dia arahnya ke arah asidosis. Kalau lebih, arahnya ke arah alkalosis. Asidosis bisa metabolik, bisa respiratorik. Kalau metabolik kurang dari 24 atau kurang dari 22. Kalau respiratorik PCO2-nya lebih dari 45. Ya. Setiap kelainan, saya bahas satu yang di kolom sebelah kiri. Setiap kelainan asidosis mesti akan dikompensasi dengan alkalosis. Kalau dia kelainannya metabolik, maka kompensasinya pasti respiratorik. Seperti awal tadi saya bilang. Dan hasil kompensasinya pasti dia akan cenderung ke arah alkalosis karena kelainan primernya ada di asidosis. Begitu juga kalau terjadi respiratory acidosis, maka kompensasinya pasti dia akan metabolik alkalosis. Ya, tahu ya? Jadi pasti akan terjadi keseimbangan antara respiratori di paru dengan ginjal. Oke ya? Oke, paham ya? Oke. Ini harus diingat. Jadi nanti komponennya di BGA itu pasti ada pH, pasti ada HCO3 atau Be, dan pasti ada PCO2. Komponen-komponen ini harus. Nah, faktor yang mempengaruhi keseimbangan asam basa itu ada 3. Satu adalah sistem buffer. Sistem buffer itu seperti cadangan. Itu yang akan menetralkan. Jadi tubuh itu juga mempunyai cadangan-cadangan. Yang kalau utamanya dia berkurang, maka tubuh masih bisa memberikan kompensasi untuk itu sehingga tidak ada kelainan. Yang kedua, sistem paru, ya, sama kayak tadi seperti yang saya sebutkan, kemudian sistem di ginjal. Ya, oke. Yes. Sekarang kalau asidosis respiratori, berarti kadar PCO2-nya dia meningkat. pH-nya kurang dari 7,35. Biasanya penyebabnya adalah hipoventilasi. Jadi ventilasi itu, proses respirasi itu akan mengeluarkan CO2. Kalau tidak terjadi ventilasi atau terjadi ventilasi tapi sangat kecil amplitudenya,
maka CO2 dalam tubuh, dalam paru, kemudian dalam darah itu juga akan meningkat karena tidak dikeluarkan. Pada kelainan acidosis respiratorik ini banyak pada pasien dengan asma. Ya, orang asma itu bronkusnya itu spasme. Bronkusnya itu menyempit karena dia ödem, ya, kemudian spasme, kemudian keluar sekret-sekretnya, maka dia menjadi sempit. Karena sempit, dia orang masih bisa menghirup oksigen, tapi saat keluar sebagai CO2 hawa ekspirasinya itu kesulitan, sehingga keluar bunyi wheezing pada saat kita dengarkan dengan stetoskop. Itu khasnya orang asma. Ya, dan pada orang asma itu kadar CO2-nya pasti akan meningkat baik di paru maupun di darah. Orang dengan bronkiolitis hampir sama kayak asma ya, gejalanya kemudian apne. Dia tidak nafas dengan sebab apapun, misalkan dia dibius atau dia pakai obat pelumpuh otot seperti kemarin yang kita bahas, atau dia pakai golongan opioid atau golongan narkotik, juga akan terjadi hipoventilasi sampai dengan apne. Ya, nah gejalanya pasti dia akan pusing, ngantuk, koma, sampai dengan saturasinya turun. Ya, ya diobati penyebabnya. Kalau dia asma diberikan obat asma, kalau bronkiolitis dikasihkan obatnya, kalau apne diberikan bantuan nafas, kalau overdosis dikasih antidotumnya, kalau kardiak failure dibetulkan kardiak. Kemudian posisinya diperbaiki, ya. Biasanya pada pasien-pasien operasi itu kalau dia di general habis di ekstubasi, maka posisinya usahakan di head up kalau tidak ada penurunan tensi. Supaya apa? Supaya paru-parunya tidak ketekan oleh isi perutnya. Kalau tidak ketekan, harapannya paru-parunya bisa mengembang maksimal, tidak sampai terjadi asidosis respiratori. Kemudian kalau parah sekali maka diberikan bantuan oksigenasi dan ventilasi. Alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik itu kadar CO2-nya turun. Macam-macam penyebabnya. Ya, karena hiperventilasi biasanya karena cemas. Orang cemas lihat dokter, ya, terus cemas terus dia nangis sambil nafasnya cepat dalam, maka CO2-nya akan banyak dikeluarkan. Orang shock juga gitu, orang demam. Atau pakai ventilasi mekanik, settingan ventilatornya kurang oke. Terlalu besar tidal volumenya, terlalu besar minute volumenya, atau terlalu besar RR-nya. Sehingga dia akan terjadi alkalosis respiratori. Atau intoksikasi obat-obatan. Ya, ada obat-obatan yang dia akan membuat orang itu menjadi nafasnya menjadi lebih cepat. Ya, atau dehidrasi juga bisa menyebabkan itu. Cemas ya, gejalanya pola nafasnya cepat dan atau dalam, orangnya bisa kejang, penurunan kesadaran. Jadi tetap diatasi penyebabnya, berikan oksigen, kemudian kalau perlu disetting ventilatornya lagi dengan settingan yang baik, kalau perlu diberikan pelumpuh otot. Kalau acidosis metabolik itu karena bikarbonatnya turun, jadi HCO2-nya, HCO3-nya dia turun. Karena HCO3 turun, maka keasaman darahnya dia akan meningkat. Penyebabnya bisa karena hilangnya bikarbonat karena diare atau gangguan ginjal atau akumulasi asam. Ya, akumulasi asam. Orang dengan diabetes gulanya sangat tinggi, orang dengan akumulasi keton juga dia akan asam. Kemudian gangguan endokrin lain atau intoksikasi obat. Misalnya dia minum salisilat terlalu banyak, itu juga bisa menyebabkan acidosis metabolik. Ya, pada kasus yang sangat berat, ya kadang-kadang kita berikan natrium bikarbonat. Tapi kalau kalau masih standar bisa diberikan cairan intravena, kemudian dikasih obat yang lain. Misalkan pasien itu dengan KAD,
Ya diturunkan gulanya, kemudian diberi cairan yang lebih banyak. Kemudian kalau memberat baru diberikan natrium bikarbonat dan itu biasanya nanti akan terlihat pada PGA. Alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik ini bikarbonatnya dia meningkat sehingga komponen basanya lebih banyak. Misalkan dia sering muntah-muntah, jadi muntah-muntah terus, padahal lambung itu penuh dengan asam. Kalau asamnya keluar semua, maka basanya akan dominan, bikarbonatnya akan dominan, dia akan muncul alkalosis metabolik. Ya, semacam itu. Kemudian tandanya bisa orangnya bisa sangat sensitif, bisa kejang, bisa hipoventilasi. Oke, sekarang kita bagaimana untuk membaca BGA. Ada 4 hal yang kamu harus tahu. Satu, kamu harus bisa menentukan pH. Yang kedua, kamu harus bisa menentukan PCO2. Yang ketiga, kamu bisa menentukan komponen metaboliknya. Metaboliknya ini bisa HCO3 atau BE, tergantung yang ada di kertas BGA-nya itu apa. Yang keempat, kamu bisa menentukan ada apa tidak ada kompensasi. Oke ya. Oke. Sekarang langkah-langkahnya bagaimana? Kalau kamu lihat BGA, maka kamu harus baca pH dulu. Apakah pH-nya itu normal? Normal itu antara 7,35 sampai dengan 7,45. Atau pH-nya itu kurang dari 7,35 atau lebih dari 7,45. Jadi pH baca dulu. Setelah pH dibaca, maka kamu harus lihat mana komponen respiratorik dan komponen metabolik yang searah dengan pH. Jadi saya dulu ngajarkan untuk kalian untuk gambar. Masih ingat gambarnya? Masih ingat gambarnya? Masih dokter. Oke. Jadi kamu harus tentukan mana yang searah dengan pH. Bila PCO2-nya searah, maka respiratorik sebagai proses primer. Bila HCO3 atau BE yang searah, maka metabolik jadi proses primer. Bila proses primer sudah tahu, maka kamu lihat posisi kompensasi yang lain. Kalau berlawanan sekali, ya, kalau berlawanan, maka terjadi proses kompensasi. Nanti kita lihat contohnya ya, biar kamu lebih jelas. Kalau searah, jangan-jangan ada proses ganda. Kalau normal posisinya, ya, yang tidak searah dengan pH itu kok normal posisinya, artinya belum atau tidak ada kompensasi. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Pasien dengan pH 7,28, BE-nya min 10, PaCO2-nya 40. Kalian harus gambar seperti ini ya. Jadi pH 7,35, 7,45, PaCO2 45, 35, BE-nya 26. Kalian harus gambar seperti ini. Kalau dia bergeser ke kiri dia asidosis, kalau dia bergeser ke kanan alkalosis. Pada pasien ini kita coba masukkan pH-nya 7,28, masuk 7,28. Berarti dia kurang dari 7,35. Oke, dia sudah pasti asidosis. Setelah itu kita masukkan BE-nya. BE-nya min 10, kita masukkan lagi HCO3-nya, kita masukkan lagi PCO2-nya 40. Oke. Yang searah dengan pH ini apa? BE, Yang searah dengan pH apa? BE dokter. BE. Berarti dia metabolik atau respiratorik? Metabolik. Metabolik. Berarti asidosisnya asidosis metabolik. Paham?
Paham? Nah, kalau sudah ketemu ini kelainan primernya asidosis metabolik, maka kamu lihat yang komponen respiratorik. Apakah komponen respiratorik ini berlawanan dengan BE-nya? Kalau dia berlawanan, maka dia ada kompensasi. Kalau dia searah nanti misalkan BCO2-nya itu kok 46, dia searah maka ini komponen ganda, kelainan ganda. Jadi asidosis metabolik plus asidosis respiratorik. Nah, kalau posisinya dia di tengah-tengah antara yang kita tulis 7,35 sampai 7,45, 45, 30, dia ada di tengah-tengah begini, artinya belum ada kompensasi atau tidak ada kompensasi. Jadi pada pasien ini, dia asidosis karena pH-nya 7,28, asidosisnya asidosis metabolik karena BE-nya searah dengan pH-nya, kemudian dia belum ada kompensasi atau tanpa kompensasi karena PCO2-nya dalam rentang normal. Paham? Paham atau tidak paham? Paham, dokter. Hmm? Paham, dokter. Paham ya? Oke, kita lihat contoh yang kedua. pH 7,32, BE-nya plus 1, PaCO2-nya 55. Ya, pH 7,32, dia asidosis apa alkalosis? Asidosis. Asidosis. Kita masukkan PCO2-nya 55. Kita masukkan BE-nya plus 1. Kira-kira baca ini asidosis komponen primernya ada di respiratorik atau di metabolik? Respiratorik. Berarti asidosisnya asidosis respiratorik. Ada kompensasi apa enggak? Tidak. Tidak ada, karena dia ada di rentang tengah ini. Maka ini adalah asidosis respiratorik tanpa kompensasi. Paham? Paham? Oke, sekarang kita lihat ini. Pasien ini dengan pH 7,50, BE-nya min 2, PaCO2 30. Ya, pH-nya 7,50. PCO2-nya 30. Berarti pasien ini alkalosis apa asidosis? Alkalosis. Oke? Oke? Alkalosis. Alkalosisnya alkalosis metabolik atau respiratorik? Respiratorik. Respiratorik. Alkalosis respiratorik. Sekarang kita lihat komponen metaboliknya. Min 2. Ada dalam rentang normal atau sudah berlawanan sekali? Berlawanan, dokter. Hmm? Normal. Rentang normal. Dia ada di rentang normal. Kalau dia berlawanan, dia ada min 3 atau min 4 atau min 10. Ini masih min 2. Berarti pada pasien ini, alkalosis respiratorik belum ada kompensasi. Ya. Yes. Sekarang kita lihat yang ini. pH-nya 7,55. Asidosis apa alkalosis? Alkalosis. Oke. Alkalosis. BE-nya plus 5. PCO2-nya 30. Semuanya ini ada di rentang asidosis apa alkalosis? Alkalosis. Dua-duanya ada di alkalosis. Jadi pasien ini kemungkinan ada proses ganda, dia terjadi alkalosis metabolik dan respiratorik. Paham?
Mudah apa sulit? Sejauh ini paham, dokter. Intinya intinya kamu harus gambar seperti ini. Kamu ujian, kamu tidak boleh, kamu los-losan. Artinya kamu gaya-gayaan. Kenapa? Karena ini banyak hal yang menipu. Ini 35, besok 245. Kadang-kadang kebalik kalian. Ini kalian tulis kebalik. Ini 35, ini 45. Jadinya kalian bacanya mesti keliru. Kalau ini kan pasti min 2 ini lebih kecil, ini lebih kecil. Kalian mesti min 2. Tapi ini itu sering kebalik. WSO2 itu. Jadi kalian harus gambar supaya kalian tidak tertipu. Ya, yes. Nah, kita sudah belajar tadi kan cara baca BGA. Kita sudah tahu kompensasi, ada kompensasi apa tidak ada kompensasi. Ya, nah sekarang kita belajar terkait dengan derajat kompensasi. Oke, kita tadi sudah belajar ada kompensasi apa enggak. Sudah paham ya? Ada kompensasi atau tidak? Sudah paham ya? Oke, paham. Sudah paham apa tidak paham? Iya, Paham dokter. ya? Nah, sekarang kita lihat kalau dia ada kompensasi, apakah kompensasinya itu parsial atau kompensasi itu penuh? Kompensasi parsial dan penuh itu tergantung pada sejauh mana kompensasi itu mampu membuat pH itu menjadi normal kembali. Kalau mampu membuat pH itu menjadi rentang normal kembali, maka kompensasinya disebut kompensasi penuh. Tapi kalau tidak mampu membuat pH itu menjadi normal, tapi dia berlawanan arah dengan kelainan primernya, maka kompensasinya disebut kompensasi parsial. Paham ya? Oke. Kita coba lihat contohnya. Pasien ini dengan pH 7,32, BE-nya min 10, PaCO2-nya 30. Kira-kira pasien ini asidosis apa alkalosis kalau lihat pH-nya? Dosis. Apa? Dosis. Asidosis. Asidosisnya kira-kira metabolik apa respiratorik? Jangan lama-lama. Yang searah apa yang searah? Metabolik. Metabolik, kan BE ini. Kan BE, pasti ini asidosis metabolik. Jadi kamu harus gambar supaya kamu tahu yang searah dengan pH itu yang mana. Paham? Kalau dia sudah asidosis metabolik, sekarang kamu lihat komponen respiratoriknya. Respiratoriknya PSO2-nya berapa? 30. 30. Berarti berlawanan kan? Dia sudah tidak ada di rentang tengah ini tadi yang tanpa kompensasi. Dia sudah melesat ke sana. Sudah sangat berlawanan. Artinya pasien ini ada kompensasi. Paham? Paham? Paham, dok. Jadi ada kompensasi. Nah, kompensasinya parsial apa penuh kita lihat pH-nya. Kalau pH-nya itu masih tetap kurang dari 7,35, tidak bergeser ke rentang tengah ini, maka ini kompensasinya adalah kompensasi parsial. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Iya, dokter. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Pasien dengan pH 7,38. BE-nya min 10, PaCO2-nya 30. pH 7,38 ada di tengah di sini lebih bergeser ke arah sini. Tadi saya bilang di awal bahwa tengah-tengahnya adalah berapa tadi? pH itu
40. 7,40 ya, 7,40. Berarti pasien ini masih asidosis apa sudah alkalosis atau sudah sangat normal? Dia cenderung ke arah asidosis. Oke, cenderung ke arah asidosis, betul? Karena tengah-tengahnya kan 7,4, 7,40. Jadi dia lebih bergeser ke arah asidosis. Yang searah dengan asidosis komponen metabolik atau komponen respiratorik? Metabolik. Metabolik, berarti dia asidosisnya asidosis Metabolik. metabolik. Nah, sekarang kita lihat dia respiratoriknya ini sudah sangat nyempal sekali, sangat berlawanan dengan eh, komponen metaboliknya. Artinya ini ada kompensasi. Ya, paham? Nah, kompensasinya ini apakah parsial atau penuh kita lihat dari pH-nya. pH-nya ini sudah bisa digeser ke rentang 7,35 sampai 7,45 enggak? Sudah bisa Sudah. digeser? Harusnya kan dia kurang dari 7,35 mungkin sebelumnya. Sekarang dengan kompensasi PCO2 ini yang jadi 30 ini, maka pH ini akan bergeser sedikit ke tengah ke 7,38. Ini namanya asidosis metabolik dengan kompensasi penuh. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang lain. Pasien dengan pH 7,43. 7,43. Tadi saya bilang cut off point-nya ini atau tengah-tengahnya ini kan berapa tadi? 7,40. Oke. Dia sekarang lebih bergeser ke arah asidosis apa lebih bergeser ke arah alkalosis? Mana? Alkalosis. Dia lebih bergeser ke arah alkalosis. Betul. Kan cut off point-nya 7,4. Dia lebih ke kanan. Berarti kan lebih ke arah alkalosis. Sekarang kita lihat komponen yang searah dengan alkalosis, komponen metabolik apa komponen respiratorik? Respiratorik. Berarti pada pasien ini adalah alkalosis respiratorik. Ya. Nah, kita lihat sekarang komponen metaboliknya, dia sudah sangat berlawanan. Tidak ada di tengah. Dia sangat berlawanan. Maka pasti ada kompensasi. Dan karena dia bisa menggeser pH ini menjadi normal 7,35 sampai 7,45, maka pasien ini kompensasinya adalah penuh. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Yes. Itu cara baca BGA. Kalian tidak perlu cara baca BGA yang sangat complicated, tidak perlu. Itu saja kalian sudah cukup untuk baca BGA. Oke? Ya. Nah, sekarang kita belajar untuk bagaimana pengambilan sampelnya. BGA itu pasti diambil di sampel arteri. Walaupun kadang-kadang kita ambil di mix vein. Itu tadi pakai swan gun ya. Dokter Eka mungkin nanti bisa menjelaskan saat di ICU. Tapi BGA simple yang kita lakukan dan dilakukan di dokter dan perawat di ruangan itu biasanya sampelnya dari arteri. Bisa dari radialis, bisa dari brachialis, atau bisa dari femoralis. Darahnya tidak boleh beku, sehingga diisi heparin sampai hap tidak boleh terlalu banyak. Nanti saya tunjukkan yang disebut hap itu yang mana.
Darahnya juga cukup 1 cc sampai maksimal 3 cc. Tidak boleh banyak-banyak. Gelembung udaranya harus dihilangkan. Kemudian setelah itu ujung jarumnya harus ditutup. Kemudian diputar-putar seperti di apa namanya supaya isi di dalamnya itu dia menyatu antara darah dengan heparin tuh supaya tidak terjadi beku. Oke. Jadi nanti ini namanya hap ini ya yang kalau kamu lihat spet, kamu lihat spetnya yang ini biasanya warnanya biru muda itu, ini warnanya hap. Jadi kalau kamu ambil heparin, kamu tidak perlu sampai meluber ke spetnya, tidak perlu. Segini saja sudah cukup. Cukup menggenangi hap ini sudah cukup. Ya. Nah, di sini tidak boleh ada gelembung. Kadang kan kita nyedot kan kadang-kadang ada gelembung udara yang ikut. Tidak boleh ada gelembung. Gelembung harus dikeluarkan. Cara mengeluarkannya bagaimana? Tidak boleh kalian sedot lagi udara dari luar masuk ke dalam sini. Tidak boleh. Jadi itu diketok-ketok pakai tangan gitu, pakai jari. Kemudian gelembungnya akan ngumpul di atas begini. Kemudian langsung didorong keluar. Paham? Paham? Responmu kok lambat sih, Nduk? Kamu lagi memikirkan pacarmu nih. Ya, jadi kamu tidak boleh ini kamu untuk menghilangkan udara ini kan ada yang disedot dulu udara dari luar masuk ke dalam. Tidak boleh. Kamu ketok-ketok ini, sepet ini dengan jari-jarimu sehingga udaranya ngumpul di tengah sini. Kemudian kamu dorong dengan pendorong sepet itu supaya udara itu keluar dari ujung jarum. Oke, segera setelah udara keluar, maka kamu harus segera tutup ujung jarumnya itu dengan sil karet seperti ini. Hati-hati, jangan sampai kalau model begini, kemudian ujung jarumnya nembus silnya ini, jadi seperti ditutup, tapi sebetulnya tidak tertutup. Oke, nah apa sih bahayanya kalau gelembung udara ini banyak? Maka kamu akan mendapatkan hasil yang rancu, hasil tidak valid. Ya, hasilnya tidak valid kenapa? Karena udara luar itu akan masuk dengan oksigen yang lebih tinggi dan CO2-nya lebih rendah. Padahal orangnya sesek sekali, saturasinya 80, tapi hasil BGA-nya baik-baik saja. Itu rugi kita meriksakan BGA. Jadi hal-hal begini kamu harus paham. Oke, terkait BGA ada yang perlu ditanyakan? Ya, ya, beda hasilnya. Tidak taik betul, tidak rapat betul. Jadi harus pakai karet. Jadi kamu tidak boleh tutup pakai tutup spetnya biasa itu. Karena itu tidak rapat betul. Udara luar pasti juga akan masuk ke dalam. Paham? Jadi jangan lakukan itu nanti malu-maluin. Iya, itu dokter apa itu kok kayak begitu nanti. Jadi jangan lakukan apa namanya eh, jangan lakukan itu. Kamu tutup pakai spet biasa nanti wah bahaya itu. Kamu dosenmu ini malu nanti. Wis, ada pertanyaan lain? Kalian ini berberapa ya? Ini berapa orang yang ikuti? 7 orang dokter. Ini kok berapa ini? 5 orang ya? 7 ya?
Tujuh orang dokter. Kamu tujuh dok. Oh, 7 ya? Ya, oke. Oke, ada pertanyaan lain untuk BGA? Dokter, saya izin tanya dok. Ya, silakan, Dok. Dokter, untuk menentukan pasien ini asidosis atau alkalosis itu kan tadi dilihat dari pH, BE sama PaCO2-nya ya dok. Berarti untuk Hmm. HCO3-nya itu sebenarnya nggak perlu diperhatikan juga ya dok ya? Diperhatikan, Dok. Di dalam BGA itu tadi kan di awal disebut. Ini ya, slide-nya ya. Jadi kamu akan ketemu hal ini. Kelihatan, mau saya kelihatan? Enggak, Terlihat kelihatan. dok. Eh, terlihat. Mau saya terlihat. Jadi kamu harus lihat pH dulu. Setelah lihat pH, kamu lihat HCO3 atau BE. Ini dua-duanya ini komponen metabolik. Dan biasanya dua-duanya ini akan selalu sama. Artinya kalau dia di metabolik ya dua-duanya di metabolik. Kalau dia di ada dua-duanya ada di asidosis ya akan ada di asidosis dua-duanya. Kalau ada di alkalosis dua-duanya juga akan ada di alkalosis. Ya, kamu bisa saja kamu pakai patokan HCO3 atau pakai BE atau kamu dua-duanya juga enggak apa-apa. Dan dua-duanya ini ada nanti di dalam kertas BGA-mu. Oke. Tapi enggak boleh enggak ada dua-duanya. Kalau HCO3 ya enggak bisa dibaca. Atau BGA-mu enggak ada PCO2-nya enggak bisa dibaca. Oke. Ada lagi. Terima kasih dokter. Ada lagi. Cukup BGA. Nanti kalian baca ya. Silakan kalian baca. Kalau kalian kesulitan, kalian boleh diskusi dengan saya. Entah nanti saat kita referat atau apa, kalian punya kasus apa, atau kalian baca BGA apa, kesulitan, nanti kita diskusi. Oke, paham? Oke, BGA sudah. Sekarang kita ke arah gagal nafas ya. Gagal nafas. Mungkin saya tidak terlalu detail karena sebetulnya ini juga sudah pernah saya berikan, tapi nanti mungkin poin-poinnya saja yang akan saya tunjukkan ke adik-adik. Slide saya terlihat? Terlihat dokter. Terlihat? Oke. Jadi kadang kita ada gawat nafas, ada gagal nafas, macam-macam ya. Itu ya memang kita harus tahu. Ya, kita harus tahu, tapi yang penting itu eksekusi kita. Yang penting itu eksekusi kita. Bentar ya. Nah, adik-adik, dalam proses tahu gawat nafas atau gagal nafas, adik-adik harus tahu proses ventilasi, harus tahu proses distribusi, difusi, dan perfusi. Jadi dalam proses pernafasan itu akan terjadi hal-hal ini. Akan terjadi proses ventilasi di mana udara dari luar akan masuk dan udara yang dari dalam CO2 akan keluar. Akan terjadi proses distribusi di mana udara yang masuk itu akan memenuhi kafum paru ya, kafum torak ini di paru, udara akan memenuhi paru semua, baik kanan maupun kiri. Setelah proses distribusi di mana udara memenuhi semua paru di kanan dan di kiri, kemudian akan terjadi proses difusi di mana udara dari kafum dari alveoli itu akan masuk ke dalam kapiler paru.
Setelah proses difusi ini, udara akan diikat oleh hemoglobin yang ada di darah, ya, kemudian akan terjadi proses perfusi. Dia akan dialirkan ke seluruh tubuh sampai ke ujung-ujung tubuh kita. Itu proses fisiologi nafas ini adik-adik harus tahu. Nah, dalam proses nafas itu tidak semuanya yang ada saluran nafas kita mulai dari hidung sampai paru-paru sampai alveoli sampai itu semuanya ikut dalam proses pertukaran udara. Tidak semuanya. Ada namanya anatomical dead space, di mana anatomical dead space ini adalah bagian dari saluran nafas yang tidak ikut dalam proses pertukaran udara. Tapi dia dilewati. Contoh hidung. Hidung itu dia tidak ada proses pertukaran udara di sana. Tapi dia dilewati. Ya, trachea juga hanya dilewati saja. Bronkus juga hanya dilewati saja. Sehingga yang khas untuk eh, kegiatan ini adalah alveoli. Nah, oksigen itu bisa masuk ke dalam paru-paru dan bisa dialirkan ke seluruh tubuh sampai ujung-ujung itu karena ada perbedaan tekanan. Karena ada perbedaan tekanan. Jadi kita oksigen dari luar itu bisa masuk itu karena ada perbedaan tekanan dengan di dalam. Ya, oksigen luar itu kira-kira tekanannya 160 mm Hg. Di alveoli hanya 103 mm Hg. Sehingga begitu kita hirup, maka udara itu akan mudah masuk ke alveoli karena tekanannya alveoli lebih rendah. Di alveoli dia bisa masuk, proses difusinya masuk ke kapiler paru. Kenapa? Karena di kapiler paru tekanannya lebih rendah. Ya, ini sampai kapiler paru masih 50. Ya, jauh dibandingkan dengan alveoli. Kemudian ke seluruh tubuh sampai ujung-ujung juga bisa masuk karena tekanan di seluruh tubuh di mitokondria sel itu juga lebih kecil dibandingkan dengan di kapiler. Jadi adanya perbedaan tekanan ini yang mengakibatkan oksigen atau udara yang kita hirup itu bisa masuk sampai ke ujung dari tubuh kita sampai ke sel-sel dari tubuh kita. Nah, ini gawat nafas. Gawat nafas itu sebetulnya kondisi sudah mulai ada gangguan nafas. Tetapi pasien masih bisa kompensasi dengan baik. Kalau gagal nafas itu, pasien sudah tidak bisa untuk kompensasi dengan baik. Jadi sudah mulai ada gangguan pada proses baik oksigenasi maupun respirasi. Nah, ini ada kriteria untuk menentukan dia gawat nafas atau gagal nafas. Kriterianya namanya kriteria Pontoppidan. Oke. Di kriteria Pontoppidan ini banyak yang sulit kita evaluasi kalau tidak ada BGA. Ini terutama yang oksigenasi. Ya, oksigenasi sama ventilasi. Kalau tidak ada BGA, tidak bisa ini. Kita tidak bisa tahu PO2-nya berapa, kita tidak tahu PCO2-nya berapa. Jadi kalau ada BGA, maka semua komponen ini bisa kita evaluasi. Nah, bagaimana dok kita bisa tahu pasien itu sudah gawat nafas atau gagal nafas kalau tidak belum melakukan BGA, maka kita patokannya pakai RR dulu. RR normal itu antara 12 sampai 15. Kalau dia sudah lebih dari 35, lebih dari 25 sampai 35, hati-hati. Dia sudah mulai ada gawat nafas. Kalau dia sudah lebih dari 35 atau kurang dari 12, hati-hati dia sudah terjadi gagal nafas. Jadi secara makro pun ya, tanpa kita melakukan BGA itu, kita sudah punya awareness yang cukup untuk mengetahui pasien ini normal apa tidak normal. Kalau tidak normal, apakah dia berat ataukah masih bisa kompensasi? Itu kita sudah tahu. Jadi dari kriteria Pontoppidan ini
kita belajar bagaimana untuk mengetahui secara kasar kondisi pasien. Nah, kalau bisa nanti dilakukan pemeriksaan BGA untuk tahu berapa PaO2-nya, untuk tahu berapa PCO2-nya, untuk memastikan benar nggak orang ini masih ada di posisi gawat nafas, ataukah dia sudah ada di posisi gagal nafas. Oke, paham ya? Kalau dia masih gawat nafas, maka kamu monitor ketat. Sesekali dilakukan fisioterapi dada, di clapping, di vibrating, disuruh nafas dalam, dan diberikan oksigen. Tapi kalau dia sudah gagal nafas, mau tidak mau kamu harus intubasi, dan mau tidak mau kamu harus masukkan ke dalam ventilator atau dijemput manual kalau tidak ada ventilator. Ini gagal nafas, ya gagal nafas ada dua, gagal nafas tipe 1, kelainannya ada di oksigenasinya, biasanya nanti kita hitung PF rasionya. Kalau gagal nafas tipe 2 itu PCO2-nya yang lebih dari normal, ya gangguannya biasanya pada proses ventilasi. Dan ada juga yang gabungan dari gagal tipe 1 dan tipe 2. Ya, artinya kalau tipe 1 itu hipoksik, PCO2-nya yang turun. Kalau tipe 2 itu hiperkapnik, PCO2-nya yang naik. Oke? Yes. Nah, penyebab hipoksia itu banyak. Satu, karena FiO2-nya rendah. Jadi oksigen yang dihirup itu sangat rendah. Misalkan pasien kebakaran, datang ke kamu habis rumahnya kebakaran. Maka oksigen yang dia hirup di lokasi kebakarannya itu pasti rendah. Karena di situ yang paling banyak ya CO2, kemudian apa namanya CO, sehingga kadar oksigennya rendah, sehingga datang ke kamu, kamu tinggal ngasih oksigen saja kalau itu. Oksigennya kasih konsentrasi agak tinggi, biasanya pasiennya dia akan membaik. Yang kedua karena hipoventilasi dengan semua sebabnya. Bisa karena obat, bisa karena apa namanya kekuatan ototnya yang turun, bisa karena sentral karena otaknya, sehingga dia terjadi hipoventilasi. SHAN bisa terjadi, kemudian gangguan difusi juga bisa terjadi, kemudian ventilasi perfusi mesting juga bisa terjadi. Nah, ini adalah contoh eh, proses yang bisa terjadi di. Jadi alveoli bisa saja terjadi atelektasis. Jadi dia mengecil, maka proses difusinya akan menjadi terhambat. Atau dia tidak mengecil alveolinya, tapi alveolinya terisi oleh darah, maka proses difusinya juga akan bermasalah. Ya, jadi intinya ada kelainan pada alveoli, ya, ada kelainan pada alveolinya, baik itu alveolinya mengecil atau kelainan anatomis dari alveoli, atau ada benda lain yang menghambat masuknya udara dari alveoli, dari trachea dan lain-lain menuju ke pembuluh darah, itu bisa menyebabkan saturasi oksigen turun, ya, atau abnormalitas dari darah, dari kapiler paru, ya, bentuknya dia tidak normal, dia cabangnya banyak sekali, sehingga banyak sekali udara yang harus didistribusikan dari alveoli ke kapiler ini untuk memenuhi semua darah yang ada di kapiler. Kadang itu bisa terjadi. Ini nanti dibaca saja, ya, baca. Nah, tanda dan gejalanya gagal nafas apa? Satu, gelisah. Orangnya pasti akan gelisah. Kemudian penurunan kesadaran, nadi naik atau turun pada fase yang lebih jelek, RR-nya juga naik atau turun pada fase yang lebih jelek, saturasi oksigen turun, dan dia tanda lanjutnya adalah sianosis. Nah, efek klinisnya apa kalau dia terjadi gagal nafas? RR-nya dia akan naik, minute volumenya dia akan naik, karena RR naik,
tidal volumenya normal kan, tidak apa-apa, minute volumenya tetap akan naik. Apalagi kalau RR naik, tidal volume naik, maka minute volume pasti akan naik signifikan. Yang kedua, kalau orang hipoksia itu nadinya dia akan naik. Jadi nadi akan naik, sehingga cardiac outputnya dia juga akan naik. Sering disertai dengan tensi yang naik. Sehingga kalau kamu lihat orang dengan hipoksia, orang sesek, saturasinya di bawah 90, kemudian kamu lihat dia nadi naik, tensinya naik sampai 200, jangan buru-buru untuk diberikan obat antihipertensi. Kamu perbaiki oksigenasinya, nanti tensi nadinya dia akan turun. Ya, yes. Jadi itu terkait dengan gagal nafas. Nah, saya mau menunjukkan bagaimana untuk ngitung PF ratio. Nah, ini ya. Ada yang tahu bagaimana cara kita bisa ngitung PF ratio? Ini biasanya nanti di ICU. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tahu bagaimana cara ngitung PF ratio? Belum tahu? Belum ada. Belum tahu. Belum. Jadi kamu tahu itu gagal nafas tipe 1 atau tipe 2. Kalau tipe 1 itu hipoksemia, kalau tipe 2 hiperkapnia. Kalau hiperkapnia kamu gampang, tinggal lihat PCO2 selesai. Tapi kalau tipe 1 kadang-kadang kamu harus menghitung PF ratio. PF ratio itu PaO2 dibagi dengan FiO2. Saya ulangi, PF ratio itu PaO2 dibagi dengan FiO2. Ya, paham? PaO2 dibagi dengan FiO2. PaO2 kamu bisa dapatkan dari BGA. Jadi kalau ketemu kamu BGA, nanti kalau kamu di ICU, kamu lihat BGA itu, pasti sudah ada PaO2. Yang perlu kita hitung itu FiO2-nya. Bagaimana kita bisa ngitung FiO2? Kalau dia pakai ventilator gampang. Sudah kelihatan. Dia pakai oksigen berapa, pakai FiO2 berapa, kelihatan. 100%, 90%, sampai 21%. Itu kelihatan. Bisa dilihat. Tapi kalau kita pakai selain ventilator itu yang agak sulit. Misalkan dia pakai nasal kanul 2 liter per menit. Berapa FiO2-nya? Berapa nasal kanul 2 liter per menit? Berapa FiO2-nya? Berapa? Nasal kanul 2 lpm. Berapa FiO2-nya? 28. Kira? Kamu, Faradea, berapa, Nduk? 28, dokter. Berapa? 28, dokter. 28. Melita, berapa, Nduk?
Kamu masih mute itu. Berapa, Dok? Kamu pakai nasal 2 LPM. Berapa FiO2-nya? Gak usah dibisiki siapa, bukan dibisiki siapa. Ayo, berapa Melita? 28, Dok. 28. Devira, 28, Dok. 28. Nanti habis ini kamu tak tanya hitung-hitungannya ya. Siapkan ya, sudah jawab. Raffi, 28. Arindu, 24, Dok. hah? 24. Ya, Iya, Dokter. Sulistiana, 28, Dokter. 28. Rahmawati, 28, Dokter. 28. Oke. Eh, bagaimana hitung-hitungannya kok bisa? Tadi ada yang jawab 24 dan ada yang 28. Yang 24 siapa tadi? Dokter. 24 siapa? Arindu. Iya, Arindu Dokter. apa Raffi? Saya, Dokter. Nah, Arindu. Gimana hitung-hitungannya 24? Nasal 2 LPM. Bentar, Dokter. Ya, boleh mikir, enggak apa-apa. Tapi habis ini kamu harus tahu. Siap-siap Faradia. Kok bisa 28? Siap-siap Faradia. Udah Faradia dulu jawab. Kenapa kok bisa 28? Iya, Dok. Jadi rumusnya 20% ditambah 4 kali oksigennya, Dokter. Berarti 20% ditambah 4 kali 2 LPM sama dengan 28, Dok. Ya, betul. Ya itu caranya. Atau 21 ya. Jadi oksigen bebas itu kan kira-kira 20 sampai 21%. Ya. Nah, setiap kamu menambahkan 1 liter oksigen, itu akan menaikkan FiO2 sebesar 4%. Ingat-ingat, setiap kamu menambahkan 1 liter oksigen, kamu menaikkan FiO2 sebesar 4%. Nilai ini biasanya pada nasal dan pada simple mass itu masih relevan. Artinya bisa dihitung terus. Tapi kadang-kadang sudah menjadi tidak valid begitu pasien pakai reservoir. Jadi kalau maskernya pakai reservoir itu tidak valid karena reservoir itu akan menambah nilai prosentase FiO2. Oke. Jadi kalau saya nambahkan oksigen 2 LPM, maka saya menambahkan 8% FiO2 yang awalnya dia 20 menjadi 28. Paham? Itu hitung-hitungannya. Nah, kalau kamu sudah tahu itu, maka PF rasio itu PaO2 yang kamu dapat di BGA, kamu tulis angkanya berapa dibagi dengan FiO2-nya. Jadi kalau 28 itu kan 28%. 28% itu kalau ditulis di PF rasio itu nilainya 0,28. Kan dibagi 100 ya. Nah, itu baru ketemu PF rasionya. Wes, bisa? Iya, Bisa? Dokter. Bisa. Sehingga kalau kamu ngecekkan BGA, kamu kalau ngecekkan BGA supaya kamu tidak lupa, maka pada kertas permintaanmu itu selalu kamu tuliskan berapa FiO2-nya. Supaya kamu nanti tidak lupa.
Sehingga kamu begitu ada hasilnya, kamu sudah bisa ngitung bahwa berapa PF rasio pada pasien ini. Wis, kira-kira itu kuliah hari ini. Masih banyak yang bingung? Bingung nggak apa-apa. Artinya kamu masih mikir. Kalau kamu nggak bingung sama sekali itu repot saya ini. Kamu pinter tenan apa atau kamu memang kok gak ngerti blas? Oke, cukup ya. Iya, dokter. Tak kasih PR ya. Tak kasih PR ya. Besok dibahas di saat kita referat atau apa ya. Ya, Iya, dok. pasien laki-laki dengan laki-laki 20 tahun, GE dehidrasi berat. GE dehidrasi berat. Tensinya saat ini 80/50, nadinya 140. Ya, nadinya 140, suhunya 38 derajat Celcius, RR-nya 35 36 kali per menit. Oke, 36 kali per menit. Ya, oke. Nah, 38 suhunya. Pasien ini kamu periksakan BGA. Terus diperiksa macam-macam, salah satunya BGA. Hasil BGA-nya pH-nya 7,25. PCO2-nya 28. PO2-nya 100. BE-nya -10. HCO3-nya -12, HCO3-nya 12. Ya, 12. Pasien saat diambil BGA pakai oksigen 2 liter per menit. Pertanyaannya, satu, kamu tentukan bacaan BGA-nya. Yang kedua, berapa PF rasio pada pasien ini? Oke, udah ya? Wes, wes itu aja. Dari saya cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dibaca lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Ya.
kasih.